Perkenalkan, nama saya Sepin Manik, nomor induk mahasiswa 1202111010, kelas reguler D 2020, mata kuliah Filsafat Pendidikan, dengan dosen pengampu Ibu Sri Mustika SPD MPD, program studi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Medan. Baiklah, di sini saya akan memaparkan tugas proyek saya tentang filsafat pendidikan, hakikat pendidikan seumur hidup. Adapun tujuan dari proyek saya adalah dapat membantu mahasiswa lainnya untuk memberikan ide dalam sebuah permasalahan, dan manfaatnya adalah dapat melatih kekreativitasan mahasiswa. Di sini saya akan menjelaskan dua bagian tugas proyek saya. Yang pertama adalah mini riset yang judulnya adalah pendidikan seumur hidup. Bagian yang kedua adalah rekayasa ide yang judulnya adalah strategi pendidikan seumur hidup dan implikasi konsep pendidikan seumur hidup. Baiklah, materi yang pertama adalah mini riset. Adapun rumusan masalah adalah yang pertama, apa pengertian dari institusi dalam pendidikan? Yang kedua, apa tujuan pendidikan dalam pendidikan seumur hidup? Yang ketiga, apa fungsi nasional dalam pendidikan seumur hidup? Selain itu juga saya juga memaparkan tujuan dari penelitian. Yang pertama itu adalah tujuannya mengetahui institusi pendidikan. Yang kedua, untuk mengetahui tujuan pendidikan dalam pendidikan seumur hidup. Yang ketiga, agar lebih paham dalam fungsi pendidikan nasional. Materi selanjutnya adalah kajian teori. Saya juga akan menjelaskan kajian dari hakikat pendidikan seumur hidup. Yang pertama adalah pendidikan. Pendidikan adalah moral utama yang harus dimiliki oleh setiap manusia. Dengan pendidikan akan meningkatkan manusia dan merendahkan manusia yang lainnya. Manusia akan dianggap berharga apabila memiliki pendidikannya yang berguna, baik itu kepada dirinya sendiri ataupun sesamanya. Pendidikan merupakan suatu peranatan sosial yang menawarkan jasa pelayanan bersifat intelektual, afeksi, psikomotorik, emosional, dan spiritual dalam menyiapkan masa depan yang utama. Di zaman modern ini, pendidikan masih dianggap sebagai kekuatan utama dalam komunikasi sosial, sebagai amunisasi yang mampu memberikan kemampuan teknologi, fungsional, informatik, dan terbuka bagi pihak utama masyarakat dalam memasuki masa depan. Kajian teori yang kedua adalah hakikat pendidikan. Hakikat pendidikan adalah usaha manusia dalam proses membentuk manusia seutuhnya, mencakup kemampuan mental, pikiran, dan kepribadian, sebagai bekal manusia untuk meraih keberhasilan dan kesuksesan dalam hidup. Di dalam hakikat pendidikan juga merupakan karya bersama yang berlangsung dalam suatu pola kehidupan instansi tertentu, sebagai proses pelatihan dan pengembangan pengetahuan, keterampilan, pikiran, dan karakter manusia. Kajian teori yang terakhir adalah pendidikan seumur hidup. Pendidikan seumur hidup sangatlah penting bagi kita. Buktinya, mulai dari kita lahir, anak sudah diajak untuk belajar bersama. Sampai anak disekolahkan mulai dari PAUD, SD, SMP, SMK, bahkan kuliah. Pendidikan seumur hidup adalah sebuah konsep pendidikan yang menerapkan tentang keseluruhan peristiwa, baik kegiatan belajar mengajar dalam proses pembinaan kepribadian yang berlangsung secara kontinu dalam seluruh hidup manusia. Proses pembinaan kepribadian memerlukan rentang waktu yang relatif panjang, bahkan berlangsung seumur hidup. Pendidikan seumur hidup yang berlangsung terus-menerus sejak seseorang dilahirkan hingga meninggal dunia, baik dilaksanakan dalam jalur pendidikan formal, non-formal,
maupun informal. Baiklah, kita akan masuk ke pembahasan. Pembahasan yang pertama adalah apa sih pengertian dari institusi dalam pendidikan sehingga pendidikan itu sangat penting dalam kehidupan kita. Institusi merupakan instrumen penting dalam kerangka penyimpanan sumber daya manusia di dunia kerja dan masyarakat. Perguruan tinggi merupakan sebuah lembaga pelayanan jasa pendidikan yang dalam pelaksanaannya kegiatannya harus selalu berorientasi pada perkembangan zaman dalam rangka memenuhi kebutuhan pelanggannya. Dilihat dari sistem penjenjangan yang berlaku pada suatu negara, pendidikan tinggi merupakan pintu terakhir bagi mahasiswa belum memasuki dunia kerja, karena pengetahuan, pengalaman, dan skill yang dimiliki mahasiswa merupakan kontribusi penting bagi pembangunan suatu bangsa. Pembahasan yang kedua adalah apa tujuan pendidikan dalam pendidikan seumur hidup. Tujuan pendidikan adalah mempersiapkan hidup. Pendidikan bertujuan untuk seperangkat hasil pendidikan yang dapat dicapai oleh peserta didik setelah diselenggarakannya kegiatan pendidikan. Tujuan pendidikan dilaksanakan bertingkat dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah tujuan pendidikan nasional yang hendak dicapai dalam sistem pendidikan yang berskala nasional. Pada tahun 2003 tanggal 20 pasal 3 mengatakan bahwa pendidikan bertujuan mengembangkan potensi diri agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis, bahkan bertanggung jawab dalam kemasyarakatan dan berbangsa. Tujuan yang kedua adalah institusional, yaitu tujuan yang hendak dicapai oleh suatu lembaga pendidikan atau suatu pendidikan tertentu. Tujuan yang ketiga adalah adanya kurikulum, yaitu tujuan yang hendak dicapai oleh suatu bidang ilmu atau program studi, bidang studi, mata pelajaran, dan suatu ajaran yang disusun berdasarkan tujuan institusional. Tujuan yang keempat adalah instruksional ataupun tujuan pengajaran, yaitu tujuan yang hendak dicapai setelah selesai diselenggarakan suatu proses. Pembelajaran disusun berdasarkan tujuan kurikulum sesuai pokok bahasan dan subpokok bahasan yang dituangkan dalam alokasi waktu yang tertentu. Pembahasan yang terakhir atau yang ketiga adalah apa fungsi pendidikan nasional dalam pendidikan seumur hidup. Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembang potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ilmu pengetahuan biarlah tinggal di dalam kita, karena ilmu yang ada pada kita akan kita tuangkan kepada anak didik kita jika kita sebagai guru di generasi berikutnya. Baiklah, kesimpulan dari mini riset saya adalah pendidikan seumur hidup adalah proses pendidikan secara kontinu berlangsung tanpa ada waktu dan tempat, yaitu mulai sejak lahir sampai akhir hayat manusia. Baik itu pendidikan formal, non-formal, ataupun informal yang berlangsung dalam keluarga, di sekolah, dalam pekerjaan, dan dalam lingkungan masyarakat. Materi yang bagian kedua adalah rekayasa ide saya yang judulnya Strategi Pendidikan Seumur Hidup dan Implikasi Konsep Pendidikan Seumur Hidup. Adapun permasalahan dan solusi yang sesuai dengan judul materi saya adalah yang pertama adalah apa tinjauan atau aspek yang diberikan pendidik tentang pendidikan seumur hidup. Saya akan menjelaskannya. Banyak tinjauan atau aspek yang dapat dilakukan dalam pendidikan seumur hidup. Di antaranya
tinjauan ideologis, yaitu pendidikan seumur hidup akan memungkinkan seorang mengembangkan potensinya dengan terus-menerus sepanjang hidupnya, memberikan skill agar membantu beradaptasi dalam masyarakat. Yang kedua adalah tinjauan ekonomi, yaitu pendidikan seumur hidup adalah cara paling efektif untuk keluar dari kebodohan yang mengembangkan kemiliteran, karena pendidikan seumur hidup dapat meningkatkan produktivitas, memelihara, mengembangkan sumber-sumber daya alam yang dimiliki. 3. Tinjauan sosiologis, yaitu pada umumnya negara-negara berkembang masih banyak orang tua yang kurang menyadari pentingnya pendidikan formal bagi anak-anaknya. Pendidikan seumur hidup merupakan solusi bagi anak-anak yang kurang mendapatkan pendidikan formal. Yang keempat, tinjauan politis, yaitu negara mengkehendaki seluruh rakyatnya menyadari pentingnya memiliki pribadi dan memahami fungsi pemerintahan. Yang kelima adalah tinjauan teknologis, yaitu dunia saat ini dilanda dengan eksploitasi ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang berbagai produk yang dihasilkannya, yang menuntun untuk selalu mengembangkan dan memperbarui pengetahuan keterampilan seperti terjadinya pada negara-negara maju. Yang keenam adalah tinjauan filosofis, yaitu kuadrat martabat manusia merupakan kesatuan integral potensi yang meliputi manusia sebagai makhluk pribadi yang makhluknya sosial dan makhluknya susila. Yang ketujuh adalah tinjauan psikologis, yang merupakan dasar kejiwaan dan jasmani, yaitu manusia merupakan kesatuan kesadaran rohani baik dari pikiran, rasa, karsa, cipta, dan budi. Yang kedelapan adalah pedagogis, yaitu perkembangan iptek yang pesat mempunyai pengaruh yang besar terhadap konsep, teknik, dan metode pendidikan. Permasalahan yang kedua adalah kategori apa yang diterapkan dalam mengimplementasikan konsep pendidikan seumur hidup. Berikut beberapa solusi. Yang pertama adalah pendidikan baca tulis fungsional program. Dapat menerapkan pendidikan seumur hidup dikarenakan relevansinya ada pada negara-negara berkembang dengan sebagaimana banyaknya pendudukan yang buta huruf. Mereka lebih sering menonton televisi, mendengarkan radio, mengakses internet daripada membaca. Dengan adanya iptek, kita sebagai manusia harus menggunakannya dengan baik. Biarlah iptek itu mengajarkan kita ke arah yang lebih positif lagi. Ide yang kedua adalah pendidikan vokalis. Pendidikan vokalis adalah sebagai program pendidikan di luar sekolah bagi anak di luar sekolah batas usia sekolah, ataupun sebagai pendidikan formal dan non formal. Sebagai itu program pendidikan yang bersifat remedial atau agar para lulusan sekolah tersebut menjadi tenaga yang produktif dan majunya ilmu pengetahuan dengan menggunakan pendidikan vokalis. Yang ketiga adalah pendidikan profesional. Realisasi pendidikan seumur hidup dalam kiat-kiat profesi telah tercipta bullet in McKinsey yang memungkinkan golongan profesional terus mengikuti beberapa kemajuan dan perubahan menyangkut metodenya, perlengkapan, terminologi, sikap, dan profesional. Ide yang keempat adalah pendidikan ke arah perubahan dan pengembangan. Di era globalisasi dan informasi yang ditandai dengan pesatnya perkembangan iptek telah mempengaruhi berbagai dimensi kehidupan masyarakat, dengan cara masak serba menggunakan mekanik sampai dengan cara merebus dengan menggunakan bagian-bagian dari alat bantu seperti robot, bahkan dengan cara menerobos angkasa luar. Ide yang kelima adalah pendidikan kewarganegaraan dan kedewasaan politik. Selain tuntutan penguasaan ilmu, pengetahuan, dan teknologi atau iptek dalam kondisi sekarang di mana pola pikir masyarakat yang semakin maju dan kritis baik rakyat biasa maupun pemimpin pemerintahan di negara yang demokratis, diperlukan pendidikan kewarganegaraannya dengan
kedewasaan politik setiap warga negara. Pendidikan seumur hidup hanya bersifat kontinu, dalam konteks ini merupakan konsekuensi. Adapun kesimpulan dari rekayasa ide saya adalah tujuan pendidikan manusia seutuhnya dilaksanakan untuk seumur hidup, untuk mengembangkan potensi kepribadian manusia sesuai dengan kodrat dan hakikatnya, menuntun kesadaran bahwa proses pertumbuhan dan perkembangan kepribadian manusia bersifat hidup dan dinamis serta mengembangkan dan meningkatkan harapan hidup manusia. Implikasi konsep pendidikan seumur hidup adalah merupakan akibat langsung dan konsekuensi dari sebuah keputusan. Implikasi pendidikan seumur hidup pada program pendidikan dikelompokkan menjadi beberapa kategori, yaitu pendidikan baca tulis fungsional, pendidikan vokalis, pendidikan profesional, pendidikan ke arah perubahan dan pembangunan, dan pendidikan kewarganegaraan dan kedewasaan politik. Baiklah, sekian dan terima kasih. Jika ada tutur kata saya yang salah, saya meminta maaf. Sekian dan terima kasih.